kemudian saya akan menjelaskan untuk pelaksanaan tugas. Kenapa tugas itu saya jelaskan sekarang? Sebetulnya pada rencana pembelajaran itu tugas itu biasanya saya share pasca UTS. Tetapi saya juga menyadari kalau kalian pasca UTS itu nanti apa namanya eh, baru saya umumkan tugasnya, nanti kalian akan gedubrakan. Jadi ini mumpung sebelum UTS ini biasanya masih agak longgar begitu, kalian bisa melakukan survei terkait dengan tugas gitu ya, bisa melakukan studi literatur misalnya kayak gitu terkait dengan tugas ini lebih longgar waktunya begitu. Jadi nanti untuk penargetan biasanya saya bagi menjadi per minggu gitu, saya pecah-pecah menjadi per minggu begitu. Jadi saya berharap lebih terkontrol nanti untuk pengerjaan tugasnya serta produknya. Kemudian saya juga berharap kalian tidak akan terlalu terbebani begitu. Oke, kita mulai untuk materi awal ya. Materi awal sebentar saya cek. Apakah sudah bisa dilihat? Betul. Oke. Oke, dasar-dasar dalam rancang kota. Dasar-dasar dalam rancang kota. Kalau yang masih ingat kemarin gitu ya, kota itu kita diskusi dulu ya untuk mengingat-ingat yang kemarin gitu. Kota itu sebetulnya definisinya apa sih gitu? Apakah hanya sebatas fisik atau ada hal lain dalam kota itu? Ada yang bisa membantu saya barangkali? Nggak ada yang salah ini, Mas, Mbak. Jadi ini kita diskusi. Jadi justru kalau kalian open mic gitu ya, itu lebih lebih berharga begitu ya. Meskipun pendapatnya itu kadang bertentangan atau berbeda, nggak masalah gitu. Kita budayakan bahwa diskusi dengan perbedaan pendapat itu biasa. Oke. Ada yang bisa membantu saya? Sebetulnya kota itu apa sih gitu? Apakah hanya secara fisik atau mungkin ada aspek lain yang juga berpengaruh gitu? Silahkan, Mas dan Mbak. Pusat kegiatan penduduk. Pusat kegiatan penduduk, Mas Ferdinand ya, Mas Ferdinand. Makasih Mas Ferdinand. Maksudnya bagaimana ini kalau pusat kegiatan? Artinya kuatnya di mana? Fisik atau non fisik? Atau imbang? Hmm, berimbang nggak sih, Mas? Oke, Dari sisi berimbang. ekonomi. Berimbang fisik dan non fisik. Non fisiknya apa, Mas? Lebih ke perilaku sosial gitu. Interaksi antar sesama manusia di lingkungan kota tersebut. Oke. Terus kalau non fisik, kalau fisiknya apa, Mas? Fisiknya apa ya, berupa sebuah bangunan yang ada di sana untuk memadai kegiatan sosial yang ada. Buildings ya. Oke. Ada yang lain mungkin dari Mas Ferdinand? Betul, betul. Cuma maksudnya ada yang mau dilengkapi? Baru kepikiran itu sih. Oke, makasih Mas Ferdinand ya sudah mengawali bincang-bincang ini. Oke, Mas Ferdinand berpendapat bahwa kota itu sebetulnya berimbang Bu antara fisik dan non fisik sebetulnya. Fisiknya itu berupa buildings, kemudian yang non fisik itu perilaku, interaksi antar perilaku warganya, interaksi sosial seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan. Kita merefresh sebentar. Izin menambahkan, Bu. Iya, Aspek Mbak lain Tiara. yuridis Mm-mm. administratif itu yang tercatat dalam perundang-undangan. Jadi batas-batas wilayah kota seperti dari jalan yang Mm-mm. membedakan dengan daerah lain. Berarti kalau yuridis administratif maksudnya apa, Mbak? Fisik atau non fisik? Itu termasuknya non fisik. Fisik, Bu, maaf. Karena Fisik ya? batasnya dari jalan, ya. Oke, oke, batas-batas. Oke. Ada lagi Mbak Tiara mungkin mau nambahin? Sudah itu aja, Bu.
Itu aja. Oke, makasih Mbak Tiara. Yang lain barangkali jadi ada tambahan nih. Kita mulai semacam peta besarnya gitu ya. Eh, Kalau saya boleh menuliskan begitu di sini, kota gitu. Kita kita ingat-ingat lagi gitu ya. Kota gitu. Kemudian di sini kota itu apa sih sebetulnya gitu kan? Nah, kemudian kita akan bentar mau saya apa? Oke. Nah, kita akan menambahkan misalnya kota itu apakah fisik itu atau non fisik kan begitu ya tadi. Kalau fisik itu tadi sudah ada pendapat misalnya buildings kan gitu ya. Kemudian ada batasan, ada lagi mungkin bisa ditambahkan. Kemudian yang non fisik itu tadi seperti perilaku dan interaksi sosial. Terus ada lagi mungkin ada yang punya pendapat lagi atau mau melengkapi, betul ini semua, tapi mungkin perlu kita perjelas lagi gitu loh. Kota secara fisik itu ada batasannya, betul. Kemudian di dalamnya itu ada apa? Buildings. Kemudian ada ini enggak? Apa namanya? Eh, Street pattern enggak? Masuk enggak? Kalau street pattern masuk di mana? Fisik atau non fisik? Fisik. Fisik, Bu. Fisik. Fisik. Oke, Fisik. berarti kan ini bisa kita tambahin kan di sini street pattern. Ingat pola morfologi kemarin kan? Pattern. Kemudian bisa kita tambahkan lagi mungkin apa lagi? Land use, pola penggunaan lahan. Itu masuk ke fisik kan? Pembagian-pembagiannya itu kan masuk ke fisik. Kalau non fisik, contoh lagi yang lain. Kalau non fisik, ekonomi masuk nggak? Masuk, Bu. Ekonomi, oke. Ekonomi, sorry. History, Masuk, Bu. Sejarah. oke. Pemerintahan, Bu. Apa Mas? Pemerintahan. Pemerintahan, oke. Government. Artinya sebetulnya ini baru sebagian ya, ini sebetulnya masih ETC, masih bisa dikembangkan lagi sebetulnya. Artinya apa? Bahwa ketika kita bicara terkait kota, maka ada sekian banyak aspek yang bukan hanya masalah fisik saja. Ada non-fisiknya juga, kan begitu ya? Maka ketika kalian nanti, kan endingnya kalian itu diharapkan punya kemampuan untuk membuat rancang kota, begitu ya. Punya kemampuan untuk, punya kompetensi untuk menjadi seorang ahli rancang kota di endingnya, begitu. Jadi perbedaan antara arsitek dengan PWK, kalian tahu kan ada jurusan perencanaan wilayah kota kan begitu ya. Kalau arsitek itu kita itu memang rancang, rancang itu 3 dimensi. Jadi kalian nanti akan diharapkan punya kompetensi ketika kalian lulus tuh setelah ambil MPK morfologi dan perancangan kota, kalian tuh diharapkan punya kompetensi untuk menjadi ahli rancang kota begitu loh. Rancang dalam konteks 3 dimensi. Kalau PWK atau mata jurusan perencanaan wilayah kota, kalau kalian pernah lihat di UMS nggak ada ya, tapi di UNS ada dan di beberapa universitas lain ada. PWK itu cenderung pada perencanaan wilayah kota, jadi dia 2 dimensi. Kalau kalian bicara masalah street pattern, land use seperti itu ranahnya si PWK itu. Kalian sudah tahu peta tata guna lahan kan? Kalian kan sudah semester 5 nih, berarti stupa 5. Stupa 5-nya apa, Dek? Stadion. Stadion. Oh, berarti hari ini kalian ini dong, survei dong. Belum jadi.
Belum jadi ya? Oke. Ah, ini kan katanya kan kemarin di grup dosen rame ada yang mau survei kemanahan gitu katanya. Jadi saya kan nggak tahu ya. Maksudnya saya itu nggak ketika di grup dosen ada diskusi seperti itu, saya itu nggak matching bahwa oke itu Stupa 5 itu semester 5 gitu. Itu artinya pesertanya sama dengan morfologi. Tapi kita percepat aja. Jadi nanti yang mau survei bisa survei. Oke, stadion. Ketika kalian membuat stadion itu kita kan mesti dapat peta toh. Kita nyari peta nggak? Kalian nyari peta nggak? Cari Bu. Cari, oke. Petanya itu dicari itu peta apa yang kalian cari, Mas? Peta kota apa yang kalian cari? Tambah atas. Tambah atas, betul. Kalau peta tambah atas dong, Mas. Kalau tambah itu tambah ini. Oke. Peta, tapi maksud saya peta apa? Peta tata guna lahan, peta apa? Peta apa gitu loh. Atau peta-peta cuma posisi jalan dan sebagainya dari Google misalnya, atau peta peta yang terkait dengan tata guna lahan misalnya, atau bagaimana? Di stupa sebelumnya deh, kalau stupa ini mungkin belum sampai. Stupa sebelumnya, kalian stupa 3 itu kalau nggak salah pusat UMKM kan, karena dulu saya sempat ikut sebagai salah satu pembimbing. Pusat UMKM, Betul. Betul. betul kan? Peta tata guna lahan itu gunanya untuk apa sih? Sebetulnya peta tata guna lahan itu isinya kan land use, membagi-bagi lahan kota dalam untuk sebagai wadah fungsi yang berbeda-beda. Jadi ada yang fungsinya permukiman, ada yang fungsinya warna lain nanti fungsinya sekolah, warna lain fungsinya mungkin perbelanjaan, warna lain mungkin perkantoran, misalnya kan begitu ya. Jadi kita membagi-bagi. Lah, yang membagi-bagi itu biasanya adalah ranahnya si PWK, Perencanaan Wilayah dan Kota. Kenapa begitu? Karena dia akan menghitung dalam satu lokasi yang sama itu sorry, dalam satu lokasi yang besar itu kan dibagi-bagi menjadi misalnya kecamatan, kelurahan, kan begitu ya, kota itulah. Kemudian dalam satu lokasi itu dalam radius tertentu itu harus ada berapa sekolah misalnya, harus ada berapa pasar misalnya. Nggak mungkin kita akan tidak tidak apa ya, tidak sesuai sebetulnya prinsipnya itu dengan pemerataan apabila misalnya kita bangun sekolah tapi jejer misalnya itu ada sesuatu yang nggak pas karena kan kita kan tidak pemerataan pasar jejer misalnya itu nggak benar gitu loh untuk fasilitas-fasilitas layanan itu nggak benar. Eh, Puskesmas jejer misalnya puskesmas kelurahan ini di sini puskesmas daerah sini di sini ternyata jejer itu nggak benar karena radius pelayanan itu ada perhitungannya lah itulah ranahnya si PWK. Sementara ranah kita sebagai arsitek itu lebih ke rancang kota. Kalau misalnya kita masuk ke ke apa namanya level yang makro begitu ya. Kita itu merancang. Jadi misalnya kita 3 dimensinya bagaimana supaya jalan itu enak dilalui, misalnya bagi pejalan kaki. Bagaimana supaya kawasan itu bisa berkembang, misalnya. Itu tuh ranahnya si arsitek boleh nggak apa-apa. Jadi kita membuat desain dari kota itu. Makanya namanya urban design, rancang kota gitu, bukan urban planning sebetulnya, tapi lebih ke urban design kita itu. Kalau planning kan rencana ya, kalau desain kan rancangan gitu. Oke, oke, kalau kita sudah sepakat bahwa kota itu tidak hanya melulu fisik, begitu ya. Sekarang sebetulnya apa sih dimensi-dimensi dalam kota itu? Oke. Dimensi rancang kota. Di sini saya mengambil teori dari Matthew Carmona. Kalian bisa browsing nggak apa-apa. Public space, urban space. Ini buku-buku terkenal sekali gitu ya. Public space, urban space. Di sini dia juga sudah mengarahkan bahwa kota itu tidak hanya punya dimensi fisik gitu ya. Fisik pun kan kita masih bisa membagi-bagi kan begitu. Tapi kota itu ada dimensi fisik dan non fisik kan begitu. Yang masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Apa maksudnya? Contoh di sini,
dimensi morfologis. Yang pertama adalah dimensi morfologis. Dimensi morfologis itu apa? Ingat, morfologi. Morfologi adalah bentuk, kan begitu ya. Kalau urban morfologi, ilmu tentang bentuk kota. Kalau dimensi morfologis, maka terkait dengan pembentukan kota, kan begitu. Maka di sini ketika kita mau mengembangkan atau meningkatkan keterampilan kita dalam aspek rancang kota, maka kita di sini perlu memahami dimensi morfologis dari suatu kota. Kenapa? Karena dari situlah kita bisa mengenal bentuk dan struktur serta proses yang menyertai. Oke. Artinya gini, munculnya jalan gitu. Munculnya jalan itu kan tidak sekonyong-konyong mak bedunduk ada, kan begitu kan? Mungkin ada jalan yang besar dulu, kemudian ada jalan yang kecil-kecil di sekitar yang mengarah ke jalan besar tersebut. Kemudian berkembang lagi, yang kecil itu berkembang lagi jadi ganggang misalnya. Contoh. Artinya kita di sini tahu gitu ya, secara bentuk itu seperti apa, prosesnya bagaimana. Contoh seperti ini. Ya, contoh seperti ini. Ini adalah Batavia. Masa penjajahan Portugis 1610, kemudian ada penjajahan Belanda 1619, kemudian 1627, kan terjadi pengembangan kan, dia nggak statis. Gitu. Ingat bahwa kota itu, kita sudah sepakat di pertemuan yang kemarin, kota itu statis atau dinamis? Dinamis. Dinamis, Bu. Dinamis. Kota itu harus berkembang terus. Dia nggak bisa berhenti. Gitu. Kota itu berkembang. Kenapa? Penduduknya berkembang, teknologi berkembang, kan begitu kan? Kemarin kita sudah banyak mempelajari terkait itu bagaimana revolusi industri mempengaruhi kota, kemudian pandangan modern seperti apa, kemudian antitesis dari modern itu postmodern seperti apa. Itu kan perkembangan kota yang diarahkan oleh isu-isu yang menyertai begitu ya. Kalau misalnya sekarang isu yang kira-kira ini apa? Yang kira-kira sedang berkembang untuk terkait dengan perkembangan kota apa? Apa yuk? Rempang itu. Kenapa Mas? Rempang Batam itu. Rempang. Oh oke. Itu isu terkait dengan, itu isu spesifik ya, maksudnya isu global. Kalau itu kan terkait dengan Rempang itu terkait dengan perselisihan terkait lahan ya. Perselisihan terkait lahan antara warga setempat yang sudah mendiami lama dengan pemerintah yang punya niatan baru untuk membuat. Lah, itu juga termasuk itu sebetulnya. Itunya gitu harusnya. Jadi kalau tidak masuk tuh sekonyong-konyong pemerintah masuk itu sebetulnya juga tanda tanya gitu loh. Artinya kasus Rempang ya. Ada yang selain Mas Ferdinand yang menyebutkan Rempang tadi, ada nggak yang tahu kasus Rempang? Saya selingi sedikit. Isu terkini. Ada yang tahu kasus Rempang? Selain Mas Ferdi, tidak. Oke, saya jelasin sedikit ya. Saya singgung sedikit. Karena saya sebetulnya juga tidak terlalu mengikuti. Jadi Rempang itu adalah satu area di kawasan kawasan kepulauan di sekitar Batam itu, Riau sana dekat-dekat situ. Kemudian terjadi perselisihan antara warga setempat dengan pemerintah karena warga setempat tuh sudah mendiami kawasan itu lama. Oke. Kemudian pemerintah nasional bahkan ya menghendaki kawasan tersebut dibangun sebagai kawasan industri gitu loh, intinya begitu. Nah, kemudian maka terjadi bentrok gitu karena warga tidak setuju dan pemerintah secara nasional masih tetap ingin memaksakan bahwa di situ harus dibangun kawasan industri begitu. Nah, yang jadi masalah adalah mestinya ketika di perencanaan wilayah itu mestinya sudah ada ini kawasan mau jadi kawasan permukiman atau kawasan industri begitu. Jadi kita mestinya kan kembali lagi ke aturan baku gitu. Kalau memang kawasannya itu memang kawasan
permukiman gitu ya, karena ternyata kan warga di situ juga punya KTP kan gitu. Berarti kan kalau warga di situ punya KTP kan berarti diakui keberadaannya di situ, maka mestinya ketika sudah diakui keberadaan di situ, maka mestinya area tersebut harusnya pula punya perencanaan. Seperti yang saya bilang tadi, land use, kayak gitu-gitu itu. Jadi, terus kemudian ada rencana pengembangan, misalnya itu harusnya sudah ada di situ. Nah, kemudian apabila secara nasional itu ada perubahan kebijakan, mestinya butuh waktu sosialisasi yang cukup lama gitu. Ini kan enggak ya, agak terburu-buru gitu. Mestinya normalnya itu butuh sosialisasi yang cukup lama karena kalau yang namanya rencana tata ruang wilayah kota itu berlakunya bisa sampai 20 sampai 30 tahun, tengah sampai jangka panjang gitu. Jadi mestinya memang plan itu sudah dari lama harusnya gitu lah. Saya tidak tahu pasti ini letak kesalahannya di mana, tapi kondisinya seperti itu di mana warga itu merasa berhak menempati area tersebut, karena punya KTP juga di situ dan sudah menempati berpuluh-puluh tahun di situ dan kemudian ada kebijakan dari pemerintah yang me, apa, ingin mengembangkan kawasan tersebut sebagai kawasan industri. Gitu kurang lebih ya Mas. Cuma yang saya maksud di sini, kita kembali lagi ke topik ya, itu sekedar pengetahuan. Dan saya tidak masalah kita membicarakan isu-isu yang terkait dengan kota atau permukiman di sini, di forum kita diskusi, nggak apa-apa, karena itu memperkaya pola pikir kita terkait dengan, jadi kita itu nggak melulu teori yang kita dapat gitu loh maksud saya. Nggak apa-apa, terima kasih Mas Ferdinand sudah ngangkat itu ke sini. Meskipun yang saya maksud nggak itu, tapi nggak apa-apa, saya senang gitu loh diskusi seperti ini. Apa namanya, karena itu membuka wawasan kalian bahwa antara teori dan kenyataan itu seperti apa gitu loh. Jadi kalau yang kita dapat teori terus kalian akan jadi textbook kan, saya nggak asik gitu menurut saya kalau terlalu textbook itu gitu. Oke, kembali lagi ke sini. Isu apa yang berkembang secara global selama beberapa tahun terakhir ini terkait dengan kota? Apa coba? Apa coba? Kalian ada yang saya nggak tahu. Mata kuliah sustainable development itu wajib atau Pilih, pilihan sih? pilihan, Bu. Pilihan, Bu. Pilihan ya, pilihan. Oke. Tapi dulu pernah ada mata kuliah terkait sustainable ya? Apa ya? Arsitektur hijau ya, beda ya. Oke. Sustainable development. Pilihan semester ini atau semester kemarin? Semester ini, Bu. Semester ini ya. Oke. Sustainability gitu. Karena itu tadi, kita itu sebagai arsitek, kita memang seringkali berpikir meso ke mikro gitu ya. Tapi sebetulnya kita itu kenapa kita di program studi arsitektur, kita juga dapat mata kuliah per Kimkot gitu, permukiman. Kan itu levelnya makro ya. Kemudian kenapa kita dapat morfologi dan perancangan kota, makro. Kemudian kita dapat real estate. Real estate itu meso ke makro. Terus dapat juga yang apa namanya, mata kuliah lain itu yang terkait itu waterfront, tapi pilihan mungkin ya. Itu juga meso ke makro. Kenapa kita juga butuh belajar makro? Karena seperti yang saya bilang bahwa ranahnya arsitek memang di mikro, tapi ketika mikro, meso atau mikro, itu kita harus tahu paham makro. Itu pertama. Yang kedua, oke, makro itu juga ada yang sifatnya 3 dimensi gitu loh maksud saya. Gimana itu ranahnya arsitek? Kalau enggak terus ranahnya siapa? Kan nggak ada nih. Jadi kan sebetulnya antara PWK dan arsitek itu kan beririsan kan. 2 dimensinya di PWK, 3 dimensinya di arsitektur gitu. Lah, maka ketika kalian, kenapa saya menanyakan sustainable development, apakah sustainability itu hanya terkait pada bangunan individu? Arsitektur hijau itu kan bangunan individu kan. Apakah sustainability itu hanya terkait pada bangunan individu? Enggak, Bu. Enggak. Enggak juga.
tapi juga terkait di kota. Kenapa? Keberlanjutan suatu kota. Oke. Bukan hanya sekedar fisik. Jadi sustainable, ingat prinsipnya ya. Saya bolak-balik di Perkim dulu juga sudah muncul, di morfologi nanti juga akan muncul lagi. Karena basicnya sama sebetulnya. Sustainability itu bisa dicapai kalau terjadi keseimbangan antara 3 hal. Ada yang ingat nggak? Namanya comprehensive approach. Ada yang ingat nggak aspek apa saja? Aspek? Siapa tadi? Apa saja? Comprehensive approach, sustainable development, atau sustainability, konsep tentang keberlanjutan itu bisa dicapai sebetulnya kalau dia itu memperhatikan 3 hal. Pertama adalah fisik lingkungan, betul kan? Makanya muncul arsitektur hijau, bangunan ramah lingkungan, kan itu sebenarnya fisik lingkungan. Yang kedua adalah harus memperhatikan aspek ekonomi, kan begitu. Kalau misalnya ekonominya tidak ikut diperhatikan, misalnya kalian bikin bangunan ramah lingkungan tapi harganya mahal banget misalnya, maka itu tidak akan sustain, jelas. Maintenance-nya mahal, nggak akan sustain, orang mesti akan balik ke normal. Terus ada lagi misalnya, kita mengharapkan kota itu tanpa kumuh misalnya, tapi tidak ada peningkatan ekonomi warga, ya tetap kumuh lagi gitu. Kan kemarin kita di Perkim kan seperti itu ya. Nah, terus yang ketiga tadi sudah fisik lingkungan, kemudian ada ekonomi, kemudian ada aspek sosial budaya. Karena orang manusia itu kan makhluk sosial dan makhluk yang berbudaya ya. Kalau kita tidak memperhatikan itu, maka kita tidak akan berlanjut juga programnya, tidak akan sustain. Makanya di sini perlu sustainability itu hal yang terkait 3 itu. Kalau 3 aspek itu sudah terpenuhi, maka dia akan sustain. Begitu. Oke, kembali lagi ke topik dalam tata kota saat ini adalah isu tentang sustainability gitu ya. Oke, dan itu nanti akan menyangkut ke tugas kalian karena nanti akan toward to sustainable and livable city. Jadi kota yang berkelanjutan dan menyenangkan untuk ditinggali begitu. Oke. Nah, terus kita bagaimana nih perkembangan satu kota? Oke, maka ketika kita tahu misalnya perkembangan suatu kota dari mulai kota itu 0 misalnya akan lebih baik ya, sampai berkembang seperti sekarang, itu kita akan lebih paham bagaimana cara menanganinya. Contoh, seorang tua yang tahu perkembangan anaknya mulai dari dia lahir 0 kan, sampai usia kalian 20 tahun misalnya. Dia kan tahu nih perkembangannya, usia 1 bagaimana perkembangannya, 2 bagaimana, 3. Maka dia akan sangat mengenal anak itu 20 tahun, di usia 20 tahun itu dia akan sangat mengenal dan dia bisa menangani apabila anak tersebut misalnya nih ya, tiba-tiba terperosok ke pergaulan yang tidak benar misalnya, itu dia akan mampu menangani gitu loh. Karena dia mengenal, kalau anak saya tak marahin, dia mesti akan tambah lari nih. Tapi kalau anak saya tak halusin, dia mesti akan manut misalnya kayak gitu. Itu pola setiap anak itu kan masing-masing berbeda, betul nggak? Kalian bersaudara aja, mesti kalian dan adik atau kalian dan kakak itu kan berbeda perlakuannya. Gitu. Ada yang senang diperlakukan, dimarahin misalnya baru nurut. Ada yang memang diomongin halus saja sudah nurut, misalnya seperti itu. Ada yang harus diingatkan berkali-kali baru masuk Zoom. Tapi ada yang dari awal itu sudah dari pagi jam 8, bahkan sebelum jam 8 sudah masuk duluan misalnya. Itu kan hal yang berbeda-beda dan itu dipengaruhi oleh perilaku atau perlakuan sejak kalian kecil kan begitu. Sama halnya dengan kota. Kota bisa berkembang, bisa bentuknya seperti ini, keraton di sana, posisi jalan begitu, dan sebagainya. Itu kan dipengaruhi oleh faktor-faktor di awal begitu. Itu sudah kita pelajari kemarin. Jadi, dimensi morfologis di sini adalah bagaimana kita mengenal bentuk dan struktur serta proses yang menyertai pembentukannya. Kita paham sejarah
Kenapa fisiknya begini, fisiknya jadi begini, itu kita paham. Kenapa kota Solo jalannya lempeng-lempeng ya, sementara Jogja kan enggak ya. Jogja lebih lebih apa? Lebih jelimet gitulah. Kalau Solo kan lempeng-lempeng grid kan, mirip-mirip grid begitu. Karena ternyata memang dulu itu diciptakan oleh arsitek yang bukan berasal dari sini, yang arsitek yang juga menciptakan kota di Amerika sana. Gitu. Jadi kan pada pengaruhnya seperti itu. Jadi kita paham. Ketika kita paham, maka ketika kita dibutuhkan untuk membuat rancangan ke depan, maka kita akan bisa begitu. Itu. Pertama, dimensi morfologis. Kedua adalah dimensi apa lagi? Sorry. Ini adalah contoh ya, Batavia di tahun 1870 bentuknya seperti ini, 1831 seperti ini, kemudian 2020 seperti ini. Jadi kita akan mengcompare gitu. Contoh 1870 balai kota seperti ini, kemudian di Kota Tua itu 2020, kemudian dijadikan Museum Fathahillah misalnya. Itu kan satu contoh ya. Bagaimana kita paham bahwa ini dulu tahun 1870 yang pojok kiri bawah balai kota. Ini dulu tahun 1870 adalah sentralnya. Tapi karena perkembangan kota kan berkembang nih. Ketika balai kota itu di awal mungkin di daerah sini di utara ya, di Jakarta Utara. Tapi kota Jakarta itu kan berkembang ke arah selatan begitu. Sehingga kemudian sekarang yang balai kota, kalau posisi tahun 1938 balai kota itu kan jadi di sini kan. Sementara pusat pemerintahan berpindah ke sini karena memang melebar gitu. Lantas apa yang kita lakukan dengan balai kota? Apakah kemudian kita rubuhkan? Kan tidak, karena dia merupakan bagian dari sejarah kota tersebut. Maka kemudian kita mengubahnya menjadi museum, namanya Museum Fathahillah misalnya. Gitu. Bisa dipahami ya maksudnya. Jadi itulah kenapa kita mesti tahu dimensi morfologis dari suatu kota. Perkembangannya, bentuknya, strukturnya, latar belakang pembentukannya, dan seterusnya. Oke, next. Dimensi perseptual. Dimensi perseptual itu apa sih sebetulnya? Dimensi perseptual adalah berdasarkan pada pengalaman pengguna. Oke. Kalau misalnya UMS itu yang bikin kita merasa sudah berada di UMS apa? Mungkin orang tua kalian ya, kalau kalian kan memang karena tinggal sehari-hari di situ, jadi kalian tahu. Yang membuat orang tua kalian merasa ini sudah masuk UMS itu apa? Siu. Apa? Siwal ya? Mbak Tata tadi ya yang jawab ya? Siwal? Iya, Bu. Oke. Siwal, betul. Jadi, sense of place itu tuh terbentuk jadi orang itu bisa merasa bahwa kita itu di UMS itu kalau di Siwal. Saking kuatnya gitu loh Siwal itu. Contoh lain adalah Jakarta. Kan batasan wilayah kota itu kan kadang nggak jelas ya, secara administratif ada, tapi kan kota itu nyambung begitu. Nah, ketika kota itu nyambung itu, maka nggak jelas kan ini masuk Depok apa masuk Jakarta nih, ini masuk Bogor apa masuk Jakarta, itu kadang tuh batasannya nggak jelas, Bekasi atau Jakarta nih gitu. Kita tahu bahwa kita berada di Jakarta, kalau kita itu berada di Monas itu kuat banget, jelas bahwa itu sense of place-nya. Jakarta itu di situ, di kawasan Monas dan sekitarnya itu. Segitiga emas dan sebagainya itu di situ. Jadi ini lebih pada meninjau kota berdasarkan dari pengalaman pengguna. Pendekatan kota melalui dimensi perseptual itu menghasilkan teori-teori terkait dengan place ya, tempat, bukan space ya, place, tempat. Itu nanti kaitannya memang dengan landmark. Kalau kampung itu kan, kenapa tadi ditanyakan kalau itu di mana? Siwal, betul di Siwal. Yang gedung pusatnya itu yang memang dia Ike Boulevard masuk. Itu kalau UNS. Kalau di UMS betul Siwal. Oke. Lah, inilah
persepsi inilah yang mempengaruhi pemahaman yang kemudian menjadi identitas suatu tempat. Belum tentu semua orang tua mahasiswa itu tahu ketika dibawa ke kampus 4 misalnya, itu akan merasa bahwa gitu loh. UMS kan ada banyak kampus nih. Misalnya ada 1, 2, 4 misalnya yang dekat ya. 1, 2, 4. Ketika orang tua misalnya ya, mereka tidak akan merasa bahwa itu UMS. Yang mereka rasakan itu bahwa itu UMS adalah ketika mereka itu datang melalui Siwal. Artinya UMS itu kampus 2, bukan kampus 1. Gitu loh. Dulu UMS itu kampus 1 sebetulnya, karena memang landmarknya di situ. Tapi seiring dengan waktu kemudian ada pergeseran itu, kemudian sense of place-nya berpindah kan, jadi kampus 2 kan. Apalagi aksesnya memang lebih mudah kampus 2 kalau dari jalan utama. Nah, itu yang dinamakan dimensi perseptual. Kota pun begitu. Oke. Ada kalau ke Solo misalnya. Kalau ke Solo misalnya yang dari luar kota, tolong ya, yang dari luar kota, orang tua kalian misalnya mengunjungi Solo, itu merasa mengunjungi Solo kalau kemana? Klewer kah? PGS kah? Pasar Pasar Gede kah? Misalnya. Itu dimensi perseptual. Artinya yang ada di sini bahwa kalau nggak ke Siwal, nggak ke UMS. Kalau nggak ke Monas, nggak ke Jakarta. Kalau nggak ke Pasar Klewer, nggak ke Solo. Kalau nggak ke Pasar Gede, nggak ke Solo, gitu loh. Itu yang perlu dikembangkan atau perlu diperhatikan dalam rancang kota. Oke? Dimensi perseptual. Kita sudah punya 2 ya. Dimensi morfologis, jadi bentuknya. Kemudian dimensi perseptual dari kata persepsi kan, artinya pengalaman dari pengguna. Oke? Di mana itu nanti akan membentuk landmark gitu tadi. Kalau kalian ingat yang Kevin Lynch kemarin yang ikut ambil MRSA, saya sempat menyinggung kan kemarin contoh nih Kevin Lynch itu bikin penelitian nih. Dia minta residen dari atau warga kota setempat untuk dia mengadakan survei begitu untuk membuat sketsa dari kota tersebut di area tertentu. Yang satu menggambarkan secara sketsa, yang satu menggambarkan melalui verbal ya, oral. Jadi interview. Jadi yang satu interview, yang satu sketsa. Nah, dari situ kemudian kita bisa mengenali, oh ternyata itu sebetulnya kan dia ngecek dimensi perseptual, atau pengalamannya itu bagaimana begitu. Kemudian dia pengalamannya itu apakah kalau verbal dan sketch itu kan berbeda ya. Verbal itu dia ngomong, menceritakan, atau dia bisa menitik. Jadi menitik itu apa ya? Membuat mapping. Lah mapping itu berbeda lagi kemampuannya gitu loh. Jadi yang dicek itu adalah persepsi waktu itu. Kemudian cara mengeceknya itu menceritakan, apakah dia bisa menceritakan. Yang satunya adalah mapping, memetakan, kan begitu kan. Persepsi itu. Gitu. Oke. Mungkin kalau misalnya di UMS ada Siwal, ada masjidnya. Gitu. Nah, itu kan itu nanti dipetakan bisa gitu loh. Kita cek seperti itu tuh bisa. Oke. Kemudian kalau kita tadi sudah ada 2 dimensi morfologis sama perseptual, sekarang dimensi sosial. Apa itu dimensi sosial? Dimensi sosial itu membuat atau melihat relasi antara ruang kota dengan penggunanya. Ingat tadi teman kalian ada yang menjawab, Mas Ferdinand kalau nggak salah tadi, kan menjawab, iya Bu itu interaksi sosial, kan semacam itu ya. Nah itu dimensi sosial Mas maksudnya. Gitu. Jadi kita itu melihat relasi antara ruang kota dengan masyarakat penggunanya. Gunanya untuk apa? Pertama, gunanya untuk menyediakan fasilitas. Oke. Jadi apa yang kita itu bisa
antara fisik dan non fisik itu saling mempengaruhi gitu loh maksudnya. Lah, di satu sisi mempengaruhi itu dalam arti menyediakan fasilitasnya, di satu sisi mempengaruhi dalam konteks mengontrol kegiatannya. Contoh yang berupa pengaturan fisik yang menyediakan. Oke, itu adalah kalau misalnya kota itu banyak banyak menyediakan taman kota misalnya. Taman kota, kemudian ruang publik terbuka gitu ya. Itu kira-kira warganya dan anak-anak akan banyak yang jalan-jalan atau tidak di situ? Kalau misalnya satu kota terdapat atau disediakan banyak taman kota, kira-kira akan ada anak-anak atau warganya yang beraktivitas di situ atau tidak? Ada. Ada. Solo punya Balai Kambang dulu, yang kadang yang bisa kita sebut taman yang nyaman, cukup nyaman untuk beraktivitas dengan anak-anak ya. Ada sepeda di situ, ada perahu-perahu kecil di situ, ada persewaan apa sih ya semacam sepeda tapi yang bisa untuk tandem di situ gitu ya. Kita bisa menggelar tikar di situ, bisa bermain di situ, ada yang atraksi dengan reptil di situ misalnya kayak gitu. Maka banyak orang datang ke situ terbuka. Artinya apa? Itu dimensi sosial di situ adalah kita menyediakan ya ruang kota itu menyediakan wadah bagi aktivitas warganya, termasuk kebutuhan untuk bersosialisasi serta kebutuhan untuk aktivitas jalan-jalan, refreshing dan sebagainya. Contoh, kemudian ada contoh yang untuk memantau, mengontrol. Oke, mengontrol aktivitas sosial. Jadi dengan adanya kalau yang wadah tadi, dengan adanya wadah yang memang sengaja didesain untuk mewadai aktivitas warganya untuk jalan-jalan, untuk bermain di situ, maka itu kan ruang untuk bersosialisasi kan begitu. Sebaliknya, yang sifatnya itu dimensi sosial itu maksudnya kota juga bisa mengontrol aktivitas warganya. Contoh di perempatan dipasang apa? CCTV. Mengontrol perilaku apa itu CCTV di perempatan? Kriminal. Satu, kriminal. Dua, ketaatan lalu lintas. Jadi dalam perancangan kota itu dimensi kita di satu sisi kita menyediakan fasilitasnya, di sisi lain kita mengontrol. Gitu. Itu contohnya. Oke. Dimensi sosial. Oke, kemudian rancang kota selanjutnya adalah dimensi visual. Kalau ini saya rasa arsitek langsung ya, dimensi visual itu apa gitu, langsung cek gitu. Karena memang kita itu bahasanya visual sekali gitu kalau arsitek itu gitu. Kalau sosial gitu kita kan apa ya ini gitu kan. Tapi kalau begitu visual saya rasa tanpa menjelaskan pun saya yakin kalian sudah paham. Jadi kita melihat kota itu dalam konteks estetis. Oke. Jadi bangunan, jalan, ruang, landscape itu diciptakan untuk memperkuat sense of place, meningkatkan kesan visual. Ketika di Monas tadi misalnya, Monas, bayangkan seandainya Monas itu tidak berada di tanah lapang, tapi langsung misalnya sekitar Monas itu langsung gedung-gedung misalnya, atau bahkan mungkin perumahan. Kira-kira sense of place-nya terasa nggak? Kurang terasa. Kurang terasa. Visualnya bisa tertangkap dengan jelas nggak? Enggak, karena kan ketutupan. Iya kan? Maka di sini dimensi visual ini kita itu melihat kota dalam konteks estetis
dia itu menciptakan suasana supaya sense of place-nya itu meningkat gitu loh. Kalau di Paris gitu, kalau di Paris itu ada Louvre. Louvre itu karya IMP ya. Jadi dia itu museum. Museum tetapi salah satunya kan Mona Lisa itu kan berada di museum itu. Tetapi kan yang jadi masalah dia mendirikan museum di kawasan bersejarah. Bagaimana ya caranya supaya tidak mengganggu bangunan sekitarnya? Maka ide dari si IMP adalah museumnya itu berada di bawah. Oke. Kemudian bangunan atasnya itu hanya berupa piramida dengan kaca ini. Kenapa dia milih kaca? Supaya bangunan di belakangnya tetap terlihat. Kalau dalam ini kan dia tetap terlihat kan di belakang. Jadi tidak mengganggu tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya. Ini yang dimaksud dengan kontekstual yang sesungguhnya itu seperti ini. Kontekstual itu bukan berarti sama gitu, harus sama, tidak gitu. Kontekstual itu bisa berarti bahwa kita mengapresiasi apa yang hadir duluan, itu bisa kontekstual. Gitu. Nah, dimensi visual ini nanti terkait juga dengan dimensi persepsi kan yang tadi landmark tadi dalam desain ruang kota. Jadi ketika membuat ruang kota atau membuat perancangan kota itu tadi, kita harus itu tadi memperhatikan dimensi-dimensi tersebut. Itu baru 4 ya, ada 2 lagi. Dimensi fungsional. Ini kaitannya dengan mampu mendukung dan memfasilitasi aktivitas warganya. Oke. Nah, misalnya ini alun-alun. Nah, ini kan kita alun-alun kan. Alun-alun ada mungkin sewaktu masih berupa alun-alun biasa dia tidak akan seramai ini. Tetapi kemudian dia lebih sakral kan karena kaitannya sama keraton dan sebagainya alun-alun itu. Tetapi kemudian dengan adanya penataan itu kita ubah alun-alun tetap ruang terbuka, tetapi kita bagaimana supaya orang tuh bisa jadi tertarik datang ke situ, bisa nongkrong, bisa bersosialisasi. Jadi di sini cenderung lebih terkait dengan dimensi sosial tadi. Oke. Jadi kita memperhatikan tuntutan kebutuhan yang akan datang. Kemudian dimensi temporal. Nah, ini yang terakhir ya, dimensi temporal itu dimensi terkait waktu. Bu, kota kan terbatas nih, Bu, gitu ya. Tapi jangan lupa, ruang kota itu kan terbatas karena tadi sudah dijelaskan teman kalian, Mbak Tiara tadi bilang ada batasan tertentu, Bu. Oke, fine. Artinya kota itu ada batasannya, kita nggak bisa melebar gitu loh. Sulit melebar itu. Nah, maka jangan lupa kita itu ada dimensi dimensinya itu dimensi tempat gitu ya, tapi ada dimensi waktu. Waktu itu 24 jam, jadi tempatnya sama, itu bisa dibagi. Kalau simpang 5 di siang hari itu seperti itu, gitu ya. Simpang 5 di malam hari itu untuk aktivitas. Oke, alun-alun utara Yogyakarta pada siang hari seperti ini lebih pada untuk open space, untuk ruang terbuka, untuk udara, warung-warung di situ, semacam warung-warung kedai-kedai makanan gitu. Sama halnya mungkin di Solo ada night market, siang hari dia menjadi trotoar lalu lalang gitu ya untuk pertokoan, malam hari dia bisa jadi night market, dia tempat orang jualan di situ. Artinya pada ruang yang sama kita bisa membagi-bagi dalam batasan waktu yang berbeda. Tujuannya adalah mengatur pola aktivitas pertama. Kedua, memaksimalkan pemanfaatan ruang. Ingat tadi, kota itu batasannya tertentu. Dia tidak bisa melebar semena-mena. Gitu loh. Jadi dimanfaatkan. Manfaatnya apa? Bagi waktu dong. Gitu. Sama halnya misalnya ruang kelas itu 5 kelas. Maka kita giliran pagi kelas A, siang kelas B, sore kelas C misalnya kayak gitu. Jadi kita bagi-bagi. Nah, itu namanya dimensi temporal. Jadi, ketika kalian akan mengelola di sini atau kalian akan memperhatikan, kalian harus memperhatikan dimensi-dimensi ini dulu untuk mencari data. Oke, dimensi rancang kota. Ada beberapa dimensi yang perlu dicek gitu.
ketika kalian melakukan pemetaan morfologisnya seperti apa, kemudian perseptualnya kalau untuk itu tuh seperti apa, mana yang kuat itu di mana gitu, sense of place-nya yang kuat di mana misalnya gitu. Kemudian sosialnya seperti apa? Oke, oh di sini dia memang sudah di sini tuh untuk tempat latihan tari Bu. Oh di sini tuh memang untuk pengaturan aktivitasnya tuh pas gitu loh. Oh ini di sini memang untuk tempat bermain anak. Oh di sini untuk apa gitu misalnya. Itu perlu diperhatikan. Kemudian dimensi visual itu lebih ke masalah visualisasi atau estetis dari suatu kawasan begitu ya. Kemudian fungsional itu fungsinya apakah sudah sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang akan datang atau tidak. Kemudian temporalnya seperti apa. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke penjelasan tugas. Ada diskusi atau pertanyaan? Oke, sambil menunggu barangkali tiba-tiba nanti ada diskusi atau pertanyaan ya. Saya mau share absen. Di absen itu ada form untuk mengajukan pertanyaannya. Nanti DocArs jam 10 ya, DocArs. Oke, ini nanti saya hanya akan butuh waktu mungkin 30 menit untuk menjelaskan tugas atau mungkin 15 menit. Ini kalian bisa sambil mengisi absen. Sambil mungkin kalian menuliskan pertanyaan, tidak apa-apa, tuliskan saja. Oke. Silakan kalian bisa mengisi Google Form itu sambil mengajukan pertanyaan. Saya akan membuka slide untuk tugas. Lantas tugas kita apa? Tenang aja. Oke. Sudah terlihat untuk apa namanya PPT tugas? Tahunnya belum saya ganti, lupa. Sudah terlihat sharing ini Sudah, saya? Bu. Sudah ya? Oke. Oke. Kita akan menggali atau karena sekali lagi target kalian kalau kalian itu selesai apa namanya? Kalian itu selesai menempuh mata kuliah ini morfologi dan perancangan kota, kalian itu diharapkan punya kompetensi untuk membuat perancangan suatu kawasan. Maka di sini kita akan berlatih menggali ide-ide. Maka judul tugasnya adalah Urban Design Ideas Toward Livable and Sustainable Cities. Ingat, livable itu kota yang menyenangkan, yang nyaman untuk ditinggali. Itu livable. Sustainable, kota yang berkelanjutan. Artinya memperhatikan aspek fisik lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Oke, itu adalah tema tugas kita. Kemudian, konteksnya apa? Konteksnya adalah memahami dimensi urban pada suatu kawasan. Kalau kita tadi kalian sudah mempelajari kan, ini tadi ada 6 dimensi kalau menurut Matthew Ramona tadi. Sekarang kita akan cek ke kawasan, begitu. Itu apa sih dimensi urban di kawasan tersebut itu apa? Dengan karakteristik, potensi, dan permasalahan, serta isu yang melatar belakangnya. Jadi kalian perlu riset, perlu survei, perlu memetakan ke kawasan. Oke, itu konteks yang pertama. Yang kedua apa Bu? Yang kedua adalah mendeskripsikan elemen-elemen kawasan berdasarkan pada teori rancang kota dari Kevin Lynch dan Roger Trenchik. Itu belum, itu baru minggu depan saya berikan. Tapi ini saya perkenalkan tugasnya dulu. Saya launching dulu tugasnya supaya kalian bisa siap-siap gitu loh. Maksud saya. Kalau saya beri teori terus kemudian tugas baru launching gitu, itu kalian mungkin sudah akan lupa gitu. Apa sih kemarin ya teorinya ya gitu.
Oke, kemudian konteks yang ketiga adalah kalian bisa menganalisis. Jadi kalau kalian sudah paham dimensi urbannya, kalian bisa mendeskripsikan elemen-elemen kawasannya, kemudian kalian menganalisis melalui pendekatan terintegrasi, integrated approach. Comprehensive approach sama. Antara aspek fisik, spasial, sosial budaya, dan ekonomi. Karena sustainability itu tadi. Oke. Dan yang terakhir adalah, kalau kalian sudah bisa menganalisa, maka kemudian kalian akan menyusun rekomendasi strategi. Intinya di situ. Jadi tugas kita itu gambarannya seperti ini. Dan endingnya diharapkan besok, kalau misalnya di antara sekian 199 peserta, itu nanti masuk ke sini, ini diharapkan kalian bisa, lulus dari mata kuliah ini tuh bisa melaksanakan perancangan suatu kawasan. Gitu loh. Paham langkahnya, minimal tuh paham langkahnya. Merancang kawasan tuh nggak melulu, wah ini langsung AP ini tambahin lampu di sini. Wah HP ini tambahin tempat duduk di sini. Nggak seperti itu gitu loh. Kita mengatur itu nggak sekonyong-konyong tiba-tiba seperti itu, tapi kita menganalisis, dan analisis itu panjang. Gitu. Kalau kalian mau membuat bangunan dalam satu site mikro, itu kalian kan perlu menganalisis, oke, ini fungsi lahannya sebetulnya untuk apa? Oh, ini berkontur atau tidak? Oh, ini menghadap kemana? Oh, ini sinar matahari jatuhnya kemana? Oh, ini view-nya yang bagus yang mana? Kan begitu, ada banyak tahapan ketika menganalisis. Lah, ini hal yang sama, tapi konteks makro kawasan, gitu loh. Oke. Kemudian kawasannya mana saja? Ini nanti saya share, jadi kalian bisa memperhatikan saja. Ada 11 kawasan. Kenapa ada 11? Karena saya menyesuaikan dengan mata kuliah Doc Ars. Oke. Jadi, yang mengambil mata kuliah Doc Ars, silahkan tetap dalam satu tim dan mengambil kawasan yang sama. Kenapa begitu? Saya ingin saya ingin menyederhanakan kalian. Jadi maksud saya menyederhanakan kesibukan kalian. Saya tahu bahwa kalian tuh banyak tugas. Target Doc Ars dengan target morfologi itu jelas berbeda. Morfologi adalah untuk merancang suatu kawasan, kan gitu ya. Doc Ars untuk mendokumentasikan kawasan. Tapi kan sama-sama kawasan toh. Gitu. Maka saran saya, bukan saran lagi ya, wajib sebetulnya. Ini fardu ini ya. Ini kalian mengambil kawasan yang sama antara Doc Ars dengan Morfo. Kenapa? Karena nanti surveinya cuma sekali. Jadi ketika kalian survei di di lokasi kawasan, kalian survei di kawasan, maka kalian akan bisa mengerjakan 2 tugas untuk mata kuliah Doc Ars dan untuk mata kuliah Morfo. Gitu. Jadi lebih simple kan? Meskipun nanti tugasnya beda ya, Budila nanti akan punya tugas sendiri, saya punya tugas sendiri, tapi kalian tidak perlu survei di 2 kawasan. Kalian cukup survei di kawasan yang sama untuk mendapatkan data atau mengerjakan tugas dari 2 mata kuliah. Oke. Kemudian kawasannya mana saja? Ada 11. Laweyan, Kemlayan, Kauman, Jayangan, Baluarti, Sudiro Prajan, Serangan, Keprabon, Gajahan, Sriwedari, dan Kedung Lumbu. Yang saya namakan kawasan itu adalah mengikuti batasan area administratif. Oke. Jadi kalau yang namanya saya sebutkan di sini kawasannya itu artinya 1 kelurahan coverage-nya. Kelurahan Laweyan, Kemlayan, Kauman, Jayangan, itu ya. Oke. Dan seterusnya. Pembagiannya bagaimana? Teknis. Ini juga saya sudah berikan gambaran lokasinya kurang lebih di 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalian sesuaikan sendiri. Kalian bisa cek. Nanti saya share melalui grup koordinator. Oke. Ketentuan. Tugas ini berupa tugas kelompok. Oke. Tugas kelompok di sini nanti kawasan dan subkawasan. Itu jadi gini, kalau tadi ini ya, yang konteks yang terakhir menyusun rekomendasi strategi penanganan masalah kota itu
satu kawasan. Tapi yang kalian desain itu enggak satu kawasan, tapi cuma kawasan-kawasan tertentu yang menurut kalian itu prioritas untuk didesain. Oke, paham ya? Prioritas untuk didesain. Nah, apa namanya? Maka di sini tugas kelompok di sini adalah kawasan, kemudian satu kawasan itu akan ditangani oleh 9 sampai 10 orang. 9 sampai 10 orang itu boleh berbeda kelas ya, perhatikan. Boleh berbeda kelas karena sekarang kan sistem kelas itu bukan lagi kalian memilih kelas, tapi sistem kelas berdasarkan pada absensi kalau saya nggak salah ya, pembagiannya supaya tidak bentrok-bentrok. Jadi kalian boleh berbeda kelas, tapi dituliskan nama kelasnya. Kalau enggak kan nanti nyasar nilainya, susah nyarinya. Oke, jadi misalnya kelas A, NIM, misalnya formatnya kelas, NIM, nama, misalnya gitu. Jadi saya bisa tahu, saya bisa ngecek dengan mudah begitu. Dalam satu kawasan itu nanti ditangani oleh 9 sampai 10 orang. Apabila di sini terjadi ada 199, oke, maka itu nanti antara 20 sampai 21 kelompok. Oke. Kemudian karena kalau terlalu banyak kelompok itu, kalau terlalu banyak anggota itu nanti juga nggak efektif. Kalau terlalu sedikit, kasihan. Gitu. Jadi saya 9 sampai 10 orang. Bu, kelompok, misalnya ada yang nanya nih. Bu, misalnya kelompoknya di mana namanya di Dokars itu lebih sedikit Bu misalnya. Saya kok lupa ya kemarin sama Budila itu berapa. Yang ikut Dokars kelompoknya Budila dibentuk berapa? Sudah launching belum? 8. Berapa Mbak? Nggak kedengeran ya Mbak? Sudah launching 8 orang. 8. Oke. Kalau 8 orang, terus gimana Bu? Memang tidak semua yang ngambil morfo itu ngambil Dokars gitu loh. Jadi nanti boleh ditambahi dari yang tidak ngambil Dokars. Jadi kalau misalnya, Bu saya sudah ber-8 nih kelompoknya, oke, tolong ditambahi 1 atau 2 orang dari yang tidak ngambil Dokars. Tidak apa-apa. Oke, karena tidak semuanya ngambil Dokars gitu loh. Jadi boleh campuran. Tapi saran saya sekali lagi kalau ngambilnya misalnya di Dokars itu sudah ngambil lawean ya di morfo ngambillah lawean gitu supaya kalian tuh nggak mondar-mandir survei di tempat yang berbeda gitu. Oke, subkawasan. Subkawasan adalah kawasan prioritas yang akan ditangani. Satu subkawasan itu nanti akan dikerjakan. Jadi target saya adalah dalam satu kawasan administrasi kelurahan itu nanti kalian akan membuat desain di sekitar 3 sampai 4 subkawasan di mana masing-masing subkawasan itu akan ditangani 3 sampai 4 orang. Oke. Itu sebenarnya gampang kok. Nanti next ya mungkin next saya akan menunjukkan contoh tugasnya. Kalau sekarang kayaknya terlalu sempit waktunya. Jadi kalau sudah lihat contoh tuh, oh gitu tuh, gitu gampang. Oke. Kemudian kalian mengambil studi kasus suatu kawasan dengan ketentuan satu kawasan mencakup satu kelurahan. Oke. Kemudian tiap kawasan boleh diambil oleh maksimal 2 kelompok karena cuma 11 kan tadi. Padahal kita 20 sampai 21 kelompok. Yang ada cuma 11 kawasan. Lah, apa namanya? Kemudian di sini tiap kawasan boleh diambil oleh maksimal 2 kelompok kecuali Kemlayan. Kemlayan hanya khusus 1 kelompok. Oke. Jadi kan 20 sampai 21 kan. Kalau misalnya ber-10 maka ada 20 orang. Tapi kalau ber-9 itu bisa jadi 21 gitu. Lah 21 itu pokoknya Kemlayan cuma 1, yang lainnya 22 boleh. Oke. Dalam satu kawasan akan menghasilkan 3 sampai 4 subkawasan prioritas, oke tadi yang akan ditindaklanjuti menjadi usulan desain. Jadi kita itu nanti polanya adalah membuat ide-ide secara 2 dimensi. Kalau sudah, maka oke, dari ide 2 dimensi itu, bagian sini kayaknya oke deh untuk dibuat di detail 3 dimensi, pengembangan prioritas, perlu diprioritaskan. Nah, itu yang akan kita jadikan usulan desain. Subkawasan prioritas bisa berupa penggal jalan,
bisa satu kesatuan unit masyarakat, misalnya RT gitu. Oke, RT ini yang didahulukan, boleh, nggak apa-apa. Oke. Wajib melakukan studi lapangan yang dibuktikan dengan dokumentasi. Oke. Dokumentasi bukan hanya kalau di Budila nanti mungkin DokArs memang foto kawasannya, foto bangunan-bangunan yang menonjol misalnya itu mungkin ranahnya Budila. Tapi kita juga itu ada ya, ada gambar-gambar yang begitu, tapi juga ada gambar yang memang merekam ketika kalian itu berkegiatan. Itu intinya begitu. Jadi supaya saya tahu pasti, kita bisa memastikan bahwa oke, ini memang ke lapangan, bukan ngambil dari data lain gitu, misalnya dari data sekunder misalnya gitu. Kemudian wajib mencantumkan sumber kutipan. Bu, ini sejarah, dari mana dapatnya? Oke, sejarah informasi dari ini, boleh, nggak apa-apa. Target luaran, data dan analisa, usulan strategi pengembangan, usulan gagasan desain kawasan, jumlah halaman minimal 10 A3 berwarna. Oke. Target luaran nanti akan dibahas lebih lanjut ya, per itunya. Kemudian tahapannya, konsultasi. Jadi kita cukup padat ya ini. Konsultasi minggu pertama ini kan kita akhir September ya. Minggu depan kalian sudah harus menyerahkan lokasinya di mana, kemudian kelompoknya siapa saja. Ingat, formatnya kelas, NIM, nama. Supaya saya tahu. Plus pemilihan kawasan studi. Oke, jadi itu cukup online, karena kan itu cuma menyerahkan saja. Tempat pengumpulan di mana, Bu? Oke, nanti akan saya saya share linknya. Saya tuh bingung ya, karena dituntut Spada sebetulnya. Makanya saya dari kemarin OL nggak saya share itu karena saya ragu-ragu gitu loh, karena memang dituntut Spada. Tapi oke deh, nanti kalaupun tidak, nanti bisa minta tolong ke koordinator untuk mengkoordinir pengumpulan ya, Mbak, Mas, gitu. Oke, kemudian konsultasi kedua minggu ketiga Oktober. Itu sudah ada targetnya tertentu. Oke. Konsultasi ketiga itu minggu keempat November, keempat minggu kedua Desember, dan pengumpulannya itu akhir Desember secara online draft. Revisi dikumpulkan sebelum ujian. Jadi kurang lebih seperti ini timelinenya. Oke. Kita bisa cek ya di sini. Kenapa saya buat target sebelum UTS dan setelah UTS? Sebelum UTS itu targetnya adalah kalian sudah pemetaan kawasan. Intinya di situ sebetulnya. Jadi sudah bentuk kelompok, sudah studi lapangan, pemetaan ya. Kemudian studi pustaka itu sambil jalan. Oke. Harus sudah dimulai juga, tapi sambil jalan tidak apa-apa. Kemudian minggu ke-1 dan ke-2 November itu kan sebetulnya adalah UTS ya. UTS maka saya kosongkan. Setelah UTS kita kerja lagi. Jadi ini bukan saya beri teori dulu, kemudian kalian kemudian kalian ke lapangan setelah akhir akhir perkuliahan gitu, setelah UTS jadi paruh kedua perkuliahan, enggak seperti itu, tapi saya paralel ya. Jadi misalnya ini saya share tugas, minggu depan kalian kumpulkan, kan begitu kan, kumpulkan pembentukan kelompok gitu ya, sama pemilihan kawasan. Terus minggu depannya itu minggu depan itu kalian ulang ya. Minggu ini saya share tugas, minggu depan kalian kumpulkan target pertama, yaitu pembentukan kelompok dan kawasan. Minggu depan saya beri teori. Oke, minggu depannya kalian studi lapangan gitu. Jadi kayak langsung minggu ini, minggu depan, minggu ini, minggu depan. Kenapa begitu? Kadang kalau kelamaan teorinya kalian udah lupa gitu. Begitu November kalian sudah apa ya dulu ya gitu. Jadi karena itu kan kadang-kadang di awal perkuliahan saya sering mengulang-ulang dulu kan gitu supaya kalian oh ya kemarin gitu. Terus setelah UTS itu kita mulai ke analisis sampai ke menyusun rekomendasi. Jadi konsultasi 1-2 karena ini cuma sebulan waktunya, maka itu 1-2 itu di minggu pertama Oktober sama minggu ketiga Oktober. Minggu kedua Oktober itu adalah
pembentukan kelompok, minggu ke-3 Oktober adalah progres dari survei lapangan. Jadi kalian melakukan survei kurang lebih pada minggu kedua dan ketiga sebelum dilaporkan, gitu. Atau minggu 1, 2, 3 sebelum dilaporkan. Gitu. Ada pertanyaan terkait ini? Oke, jelas ya. Jadi yang dikerjakan apa namanya? Untuk tahap awal, kalian cukup membuat kelompok. Oke, kemudian kalian ke lapangan untuk survei. Karena minggu pertama itu saya baru memberikan teori, minggu pertama Oktober itu saya baru memberikan teori terkait mapping gitu ya. Apa sih yang di mapping? Pertama kalian dimensinya itu kalian harus paham dulu. Tadi sudah kan teori yang terkait nih, memahami dimensi urban pada suatu kawasan. Tadi sudah saya berikan teorinya. 6 hal itu kalian harus pelajari di lapangan. Gitu. Jadi kalian sebetulnya minggu pertama sudah bisa langsung survei sih sebetulnya. Tapi nanti akan ada tambahan yang lain terkait dengan teori Kevin Lynch dan Roger Trenchik yang baru akan saya berikan minggu depan. Gitu. Tapi kalau urban, kalian, saya mau ke lapangan dulu deh misalnya gitu. Oke, minimal kalian amati dimensi urban di situ seperti apa. Gitu. Oke? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kenapa langsung pucat ya pada? Oh, tidak ada. Oke. Ya, ini di grup koordinator sudah lumayan rame ya untuk ininya. Oke. Silahkan bentuk kelompok. Boleh juga kalau misalnya ini tadi ada dimensi boleh boleh milih atau yang menentukan koordinator. Yang penting kalian milih teman gitu, teman satu kelompok gitu kan sebenarnya sama aja kan ditempatkan di mana gitu. Oke. Ingat kemlayan hanya satu. Itu saja saya rasa. Nanti saya share Mas Mbak koordinator di grup ya itunya. Kemudian untuk pertanyaan saya tampung, saya akan jawab. Kalau misalnya ada komentar atau pertanyaan, saya akan jawab di pertemuan kita selanjutnya. Insya Allah pertemuan kita selanjutnya akan offline. Oke. Jadi minggu depan insya Allah offline. Jadi kita akan teori. Karena kalau teori itu sebenarnya enak offline sih kalau saya. Itu. Ada pertanyaan atau komen sebelum saya tutup karena kalian pukul 10 ada yang dog ars loh. Cukup? Oke. Kalau cukup berarti saya tutup dulu untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas partisipasi serta peran diskusinya. Saya sebetulnya sangat senang ya kalau ada yang menanyakan sesuatu, komen gitu. Itu saya senang banget sebetulnya. Karena apa? Karena kita bisa mengembangkan itu loh antara teori dan lapangan itu loh. Itu lebih enak gitu. Studi kasus di mana? Oh iya Bu di Rempang. Oh iya Bu Jakarta. Oh iya Bu di mana lagi gitu. Nggak apa-apa. Jadi kita kembangkan suasana seperti itu di kampus gitu maksud saya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Semoga tidak menambah apa ya, menambah kesulitan begitu kalian. Biar bagaimanapun ini memang satu proses yang harus dilakukan gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Wah,